107,8 FM Cast Smart People Think Different. Halo Smart Listener, selamat datang di Poci Podcast Cakrawala Indonesia. Dan kali ini Smart Listeners ditemenin sama Laura dan juga Salma yang akan membahas tentang podcast yang isinya tentang apa ya? Wawasan untuk yang Smart Listeners tentunya. Dan karena Laura dan Salma ini lagi take di minggu UTS ya, sebenarnya Laura mau nanya ke Salma dulu deh, gimana Salma UTS-nya selama ini, apakah lancar? Jujur karena masih minggu-minggu awal ya nih Lau, Salma masih semangat ya, ini masih menggebu-gebu, masih pelajarannya masih alhamdulillah terselesaikan semua. Tapi nggak tahu yang di minggu-minggu setelah ini ya, semoga semangatnya masih tinggi gitu. Kalau Lau sendiri gimana nih? Kalau Laura sendiri sih jujur walaupun agak capek ya UTS tapi masih ada semangat karena ada prinsip di dalam diri Laura, yaitu pendidikan nomor 1 ya. Pendidikan is priority, karena kita juga sebagai mahasiswa kalau nggak yang dipikirin pendidikan bukan pendidikan, lalu apa gitu ya Lau. Dan ngomongin soal pendidikan nih Smart Listeners, kali ini Laura dan Salma sudah kedatangan bintang tamu yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia nih. Langsung aja kita sambut kakak dari Hoshizora Foundation. Halo Laura dan Salma ya, oke. Kakak Sanuri ya? Betul, saya Sanuri. Saya di Hoshizora Foundation sebagai program manager. Dari program manager. Nah, Kak Sanuri ini gimana nih kabarnya di sore hari ini? Apakah baik? Seneng gak nih bisa cerita-cerita di podcast kali ini? Pastinya baik dan semangat sih. Karena apa ya, ini acara atau hari yang saya tunggu-tunggu juga, bisa bertemu dengan teman-teman di podcast ini. Dan harapannya sih memang nanti apa yang kita diskusikan, kita obrolin ini adalah memang bermanfaat ya untuk semua orang gitu, khususnya yang memang concern di dunia pendidikan. Iya, berarti today is the day ya. Ternyata kejadian lagi ya, tentang Hoshizora Foundation. Nah, yang Salma ketahui sendiri, Hoshizora Foundation ini adalah organisasi nirlaba yang ada di Indonesia ya Kak, yang berkompeten untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya ke anak-anak Indonesia, ke keluarga prasejahtera gitu ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih dari Hoshizora Foundation-nya. Tentang Hoshizora Foundation itu apa? Lebih lanjut tentang apa? Bagaimana berdirinya? Terus dari namanya sendiri itu kan Hoshizora ke Jepang-Jepangan gitu ya Kak. Ada esensinya sendiri mungkin dari Hoshizora, boleh ceritain dong Kak? Oke, betul ya. Dari nama aja tuh sebenarnya mungkin orang nyangkanya ini bukan dari Indonesia ya. Tapi ternyata Hoshizora Foundation sendiri adalah berdirinya di Indonesia. Maksudnya asli Indonesia yang memang didirikan oleh orang-orang Indonesia. Namun kenapa namanya seperti bahasa Jepang? Ya memang benar bahasa Jepang. Jadi Hoshizora tuh dari bahasa Jepang. Jadi kayak bintang dan langit. Jadi kayak bintang yang bertaburan di langit. Jadi harapannya memang waktu itu pendirinya adalah mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Jepang, tepatnya di APU, Asia Pacific University di Jepang, yang mereka juga sebenarnya dapat scholarship dari Indonesia. Terus kemudian mereka berkesempatan untuk studi lanjut di Jepang. Dan pastinya ya, mereka merasakan bahwa kayaknya kehidupan pendidikan di Jepang dengan Indonesia tuh gapnya jauh banget gitu kan. Bahkan kayak kalau melihat anak-anak di Indonesia yang masih tidak bersekolah, mereka masih di jalanan dan segala macam, sehingga mereka inisiasi untuk bagaimana ya cara kita untuk mendukung pendidikan anak-anak Indonesia. Nah, dari situ kemudian mereka si mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang ini mengumpulkan uang. Kayak ternyata uang jajan mereka 100.000 kalau di Indonesia itu
itu tuh selama cuman makan siang doang itu ternyata bisa mencukupi 1 bulan pendidikan untuk anak-anak di Indonesia seperti itu ya. Khususnya kan biasanya kalau zaman dulu ini tahun 2006 ya. Jadi dulu banget tahun 2006 nih, dan sekarang 2026, jadi Hoshizora sudah 20 tahun. Sudah 2 dekade. 2 dekade. Tepatnya nanti kita akan merayakan 20 tahun di 2 Mei. Oh, 2 2 Mei. Mei pas banget dengan Hari Pendidikan di Indonesia begitu. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, Kak. Betul, dan dari situ ya tadi ya balik lagi ke latar belakangnya. Kemudian mereka awalnya berdiri sebagai komunitas. Jadi komunitas yang memang tadi komunitas mahasiswa yang dari di Indonesia di Jepang. Terus kemudian membantu untuk bagaimana ya agar pendidikan di Indonesia juga bisa lebih baik secara akses dan juga kualitas. Akhirnya mereka mengumpulkan nih, yuk sama-sama yuk terus ngasih nih uangnya. Jadi sama teman-teman yang ada di Indonesia. Dan kebetulan yang pertama kali dibantu adalah di DI Yogyakarta. Oh, di sini. Di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi sebenarnya Hoshizora juga lahir di Yogyakarta nih gitu kan, di Bantul tepatnya, kayak gitu, di Bantul, di bagian wilayah selatan ya, berarti selatan Bantul dari Selatan. Yogyakarta begitu. Jadi sesimpel itu sebenarnya, kayak rasa peduli terhadap pendidikan Indonesia, pendidikan terhadap anak-anak Indonesia yang ternyata masih sulit sekali untuk mendapatkan akses yang layak, dan juga bagaimana bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Begitu, Kak. Berarti mulai dari hal sekecil ngumpulin uang 100.000 per bulan ya, Kak. Tadi ternyata se-impactful itu ya ke depannya gitu. Dan dari namanya sendiri aja sudah Ada harapan ya di namanya itu. misteri. Bintang dan langit. Bintang dan langit. Betul. Jadi ya ini kan kita ada beberapa istilah ya, misalkan kayak adik bintang, kakak bintang gitu. Jadi kalau adik bintang tuh penerima manfaat. Jadi makanya harapannya adik-adik ini tuh bisa meraih mimpinya seperti bintang-bintang yang di langit. Seperti itu. Jadi kayak nanti bisa memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar mereka seperti itu. Dan ada juga yang memang orang yang punya andil besar juga, yaitu kakak bintang. Jadi kakak bintang ini adalah support system dari ke adik bintang itu sendiri. Jadi mereka juga yang memberikan support berupa uang, finansial, terus kemudian dukungan moral juga kepada si adik-adik bintang itu sendiri begitu. Nah, karena Hoshizora ini kan udah 20 tahun berjalan ya, Kak, dan juga udah sampai ada sebutan kakak bintang, dan juga pasti udah banyak banget nih hal-hal yang dilalui oleh Hoshizora sendiri. Nah, gimana sih pada akhirnya Hoshizora ini bisa mendapatkan banyak dukungan gitu? Apakah emang dari awal udah banyak aja orang yang pengen ikut, atau emang merintisnya dari awal agak rumit nih? Boleh ceritain nih kamu? Yes, sebenarnya kita percaya bahwa sebenarnya tiap tiap individu atau orang itu ada rasa ingin berkontribusi terhadap pendidikan. Nah, Hoshizora itu tidak membatasi itu. Memang awal kan berdirinya cuman kayak bahkan 10 adik bintang aja kita support tuh udah bersyukur banget. 10. Dan tahu sampai sekarang udah berapa? Ada berapa tuh? 4.400 adik bintang udah yang banyak ya. jadi dari 10 menjadi ribuan adik bintang yang kemudian disupport. Ini sebenarnya bukan kolaborasi antar individu aja, tapi ya tadi bahwa kita tuh menerima kamu mau support apapun terhadap adik-adik ini, mau hanya 1 adik bintang, hanya 2 sesuai dengan kemampuan mereka. Yang namanya kontribusi terhadap pendidikan itu tidak dibatasi ya. Tapi bagaimana niat kita untuk kemudian bersama-sama yuk berkolaborasi untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Jadi kita sih prinsipnya adalah kalau dari kami tuh kolaborasi. Jadi kita nggak bisa kalau ngomongin pendidikan ya, kalau ngomongin pendidikan tuh nggak bisa individu berdiri sendiri atau komunitas berdiri sendiri atau bahkan yayasan berdiri sendiri, tapi bahkan ya kolaborasi antar pemerintah, kami sebagai NGO, individu maupun bahkan ya komunitas seperti mahasiswa dan segala macamnya itu ya perlu. Yuk kita sama-sama loh, kita tujuannya tuh bukan untuk masing-masing dari individu atau organisasi itu sendiri, tapi
kita sama-sama untuk Indonesia nih gitu. Jadi ajakan untuk kemudian bersama kolaborasi itu yang kemudian bisa ibaratnya sama-sama menciptakan dampak yang lebih besar lagi gitu untuk pendidikan anak-anak Indonesia begitu. Berarti keren ya, udah Keren 20 banget. tahun dan lebih tua dari Laura, info aja seperti itu. Iya. 2 Mei 2006 udah 2 dekade ya. Dua Iya. dekade. Tapi kalau dari Kak Sanuri sendiri udah bergabung dari Hoshizora dari awal kah atau gimana? Tentu saja tidak. Saya juga sebenarnya punya proses yang cukup panjang juga akhirnya di Hoshizora gitu. Tapi pengalaman yang membawa saya ke sini. Saya dulu boleh cerita tentang saya dulu sedikit, kemudian Boleh, akhirnya boleh. saya berada di Hoshizora. Saya juga memang concernnya di pendidikan karena memang dulu pas awal setelah lulus kuliah tuh saya ikut program Indonesia Mengajar. Kalau kalian teman-teman tahu, itu program yang memang menjadi guru di pelosok-pelosok daerah dan segala macam, dan disitulah kemudian saya menemukan Hoshizora Foundation yang akhirnya di tahun 2019 saya baru bertemu dengan Hoshizora Foundation. Jadi sekitar berarti 6 tahun ya. 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Tapi pada saat itu memang masih tidak sebanyak ini ya ada bintangnya ya, masih mungkin 2000-an ada bintang, sekarang sudah lebih dari 4.000 tadi lebih dari gitu kan. 4.000. Jadi tapi ini sih sebuah ya perjuangan besar juga untuk kemudian kita tetap bisa berkontribusi untuk bagaimana anak-anak yang dari keluarga prasejahtera itu sendiri bisa mendapatkan akses yang layak dan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik gitu untuk mereka. Karena kalau dirunut dari latar belakang juga, Hoshizora itu sebenarnya kenapa berdiri di sini untuk tetap mendukung anak-anak prasejahtera? Karena kalau teman-teman pernah mungkin pernah baca riset dan segala macam yang namanya the cycle of disadvantage, jadi rantai ketidakberuntungan. Jadi kalau dari riset-riset yang kita baca, bahkan dari ketika ketemu adik-adiknya sendiri, bahwa mereka dari keluarga prasejahtera nih, dari keluarga poor and vulnerable gitu. Ketika memang teorinya adalah ketika anak-anak yang dari hasil riset itu, bahwa ketika anak-anak dari keluarga prasejahtera ini tidak mendapatkan akses yang layak atau bahkan tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, Bisa berkelanjutan ya. akan kembali lagi menjadi poor and vulnerable. Jadi kayak rantainya nggak putus-putus tuh. Jadi makanya dengan Hoshizora hadir untuk memutus rantai ketidakberuntungan itu, agar anak-anak ini harapannya ketika dapat pendidikan yang layak, kualitasnya pun bagus, ke depan tuh akan mensejahterakan keluarganya dia, sehingga kayak mengurangi angka kemiskinan juga kan di Indonesia gitu. Jadi pendidikan kemiskinan tuh erat banget kan antara dua hal itu begitu. Dan ada faktor-faktor lain yang sebenarnya Hoshizora juga lakukan gitu, kayak program-program kita pun tidak hanya berfokus ke anaknya bahkan. Karena kita percaya bahwa ketika kita mau mendukung pendidikan si anak, itu harus juga disupport lingkungan ekosistem dari si anak itu sendiri. Ekosistem pendidikan itu. Betul. Jadi Tidak hanya tidak dari hanya anak, tapi orang tuanya, guru-guru di sekitar anak, dan juga lingkungannya juga gitu. Jadi makanya program Hoshizora tuh kita punya ini masuk ke program langsung aja kan. Boleh. Jadi programnya Hoshizora tuh kita Tidak, punya yang namanya itu 5 ketahanan resiliennya Hoshizora, Resilient Framework, Hoshizora Resilient Framework gitu. Jadi kayak yang pertama adalah access to education, jadi akses untuk ke pendidikan, terus kemudian student adaptability, jadi bagaimana si anak-anak yang kita support dengan bantuan beasiswa ini, mereka tuh mendapatkan capacity building. Jadi tiap tahun, tiap bulan itu dapat capacity building dari Hoshizora Foundation, sehingga secara kualitas pun bisa meningkat gitu. Tidak hanya masalah materi pelajaran dan segala macam. Terus kemudian teaching method and materials untuk guru-guru, terus teacher adaptability, program-program untuk guru itu capacity building juga untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Terus kemudian parental support. Jadi untuk orang tuanya pun kita dampingi. Orang tuanya gitu. juga. Betul, ada program-program untuk capacity building untuk orang tua juga gitu.
Jadi memang ekosistem pendidikan ini tidak hanya difokuskan kepada anaknya saja, begitu Kak. Karena kalau di anaknya saja mungkin akan sama saja gitu kalau orang tuanya atau bahkan lingkungannya, gurunya tidak ikut mendukung kesuksesan dari pendidikan inilah. Benar-benar. Ada salah satu contoh yang menarik juga. Kenapa ini contoh real yang memang terjadi kepada adik bintang kita. Jadi mereka itu punya mimpi yang besar nih, kayak mereka udah mau lanjut SMP menuju SMA aja nih. Ini kasusnya adalah kayak mereka mah saya mau SMA nih di SMA yang ini gitu. Terus orang tuanya uangnya dari mana gitu. Kita maksudnya mereka yang kayak masalah uang aja tuh masih berpikir ya untuk untuk kemudian kamu mau sekolah tuh uangnya dari mana dan segala macam gitu. Jadi itu yang kemudian membuat kita bahwa ya ketika anaknya motivasinya tinggi untuk melanjutkan pendidikan, tapi ternyata dukungan orang sekitarnya itu malah melemahkan mereka, jadi demotivasi gitu. Jadi kayak motivasinya jadi turun. Nah itulah kemudian kenapa sih anak-anak juga orang tua juga perlu nih untuk kemudian kita support agar mereka juga bisa mendukung pendidikan anak-anaknya gitu. Jadi kayak misalkan jadinya orang tua lebih positif kayak oke, nggak apa-apa kamu kalau sekolah lebih lanjut, nanti saya coba berusaha untuk bekerja lebih gitu kan, kayak gitu. Jadi ada dukungan penuh dari orang tuanya juga, bahkan dari guru-guru yang memang mendidik dia juga gitu, untuk kemudian dia bisa tetap meraih mencoba untuk menggapai mimpi-mimpi si anak-anak itu sendiri begitu. Nah dari ceritanya kakak tadi kan udah dari Hosi Zora sendiri dan dari kakaknya sendiri tuh udah paham banget tentang gimana kondisi asli dari teman-teman kita yang mungkin dari keluarga prasejahtera dan segala macam. Nah kalau dari Hosi Zoranya sendiri, kalau untuk menemukan adik-adik bintang ini nih, nah itu tuh risetnya dari mana atau cara untuk apa ya mendapatkan info tentang mereka itu dari mana sih kalau boleh tahu? Oke. Sebenarnya kalau dulu kita cari bener door to door dari sekolah ke sekolah dulu sebelum media digital begitu paham. masif ya. Jadi beneran kita mencari banget dari sekolah ke sekolah, bahkan sampai kayak ditolak programnya apa dan segala macam gitu kan. Tapi sekarang kita dengan mudahnya bahkan menyeleksi, jadi kayak ribuan adik calon penerima program ini. Itu kayak sampai kita tega-tegaan harus menyeleksi karena kan harus dibatasi juga nih bahkan tiap tahunnya. Jadi kalau Hosi Zora punya 2 program besar, yaitu program Mimpi Anak Negeri untuk jenjang SD sampai SMA, terus program University itu untuk yang lanjut kuliah. Jadi caranya kami akhirnya akhir-akhir ini tuh lebih banyak menggunakan sosial media, dan juga tetap kita mengabarkan ke circle-circle komunitas guru-guru. Terus kemudian jadi kita punya komunitas guru juga yang memang tergabung dengan Hosi Zora, karena Hosi Zora sendiri tidak hanya di Yogyakarta, kita di 33 provinsi di Indonesia, sebenarnya dari Aceh sampai Papua, tapi memang lokasinya di Yogyakarta, lebih banyaknya juga ada di Yogyakarta. Jadi saat ini memang lebih banyak mengabarkan ke grup-grup komunitas, terus kemudian ke sosial medianya Hosi Zora yang akhirnya diketahui oleh orang banyak, mereka bisa mendaftar gitu. Kalau seleksi untuk yang Mimpi Anak Negeri sendiri itu biasanya kita per wilayah ya. Jadi kayak misalkan di khusus daerah istimewa Yogyakarta, terus kemudian kalau misalnya di luar DIY itu kita harus punya koordinator wilayah, orang yang memang bertanggung jawab nih, karena mereka kan seleksinya dari SD ya. Jadi maksudnya ketika ada apa-apa nih dengan adik-adik ini, kita perlu ada orang yang memang menjadi penanggung jawab di daerah tersebut gitu. Jadi kita sebutnya koordinator wilayah. Jadi harus kita juga seleksi dulu untuk koordinator wilayahnya, seleksi wilayahnya seperti apa kalau di luar DIY, terus kemudian baru seleksi adik-adiknya yang di sana. Sedangkan kalau university program itu karena sudah cukup ibaratnya udah berinjak ke dewasa ya, udah tahu lah ya terkait dengan dunia digital, informasi untuk seleksi yang interview dan segala macam. Akhirnya individu-individu yang memang mendaftar langsung melalui beberapa program yang ditawarkan oleh Hosi Zora, terus mereka nanti proses seleksinya dari mulai seleksi berkas, bahkan esai juga.
terus kemudian interview, baru home visit kayak gitu. Jadi cukup panjang sih Cukup proses panjang. seleksinya gitu untuk menemukan si adik-adik bintang ini. Iya, berarti dari yang awalnya dari kakak-kakak bintang ini mencari calon adik-adik bintang ini dari pelosok sampai ke sekarang harus tega nggak tega untuk menyeleksi kembali Iya, bener. mana yang layak untuk mendapatkan beasiswa Betul. ini. Nah, selain dari adik bintangnya yang mendaftarkan diri, kalau dari Hoshizoranya, semisal dari saya sendiri, dari Salma atau dari Laura menemukan Apa yang kita ada pengalaman gitu. adik bintang yang sekiranya kayaknya cocok nih. Nah, itu berarti bisa langsung ke koordinator wilayahnya untuk mendaftarkan atau bagaimana? Kalau yang tadi yang jenjang jenjang mimpi anak negeri SD, SMP, SD, SMA, itu kalau yang DIY itu bisa langsung, kita memang tiap tahun ada seleksi. Oh, ada Tahun seleksi sekali ya? ada seleksi nih. Nanti kalau DIY itu di Juni juga ada. Kalau LDIY memang harus tetap di wilayah tersebut deh, koordinator wilayahnya di mau wilayah mana gitu. Nanti kita coba, mereka minta kirimkan proposal gambaran si wilayahnya kayak gimana, sekolahnya seperti apa, adik-adiknya seperti apa gitu, baru nanti kita akan seleksi. Tapi beda lagi kalau misalkan jenjang university program, itu memang langsung aja daftar di link yang sudah kita sudah kita share gitu kan. Jadi silakan daftar, isi semua persyaratan, berkas dan segala macamnya, baru kemudian kalau memang lolos dari tahap awal, kita lanjut ke tahap berikutnya dan segala macam gitu. Berarti dari Hoshizora sendiri kan ada seleksi dan segala macam, dan sampai harus ada untuk tidak menerima calon adik-adik bintang ini, dan sekarang udah 4.000 lebih nih. Nah, kalau misalnya untuk dari adik-adik bintangnya sendiri, kan ini kita fokusnya ke keluarga prasejahtera ya. Nah, biasa kebanyakan apakah masalahnya hanya di pendidikan aja, misal pendidikan di lingkungannya emang kurang nih, atau emang dari masalah ekonomi. Nah, dari adik-adik bintang ini kebanyakan permasalahannya berasal dari mana nih kalau boleh tahu? Atau ada cerita yang memorable nih dari salah satu adik bintang, mungkin boleh ceritain juga di sini, Kak. Pertama, sebenarnya faktor akar masalahnya sih dari ekonomi ya. Tapi kemudian dari ekonomi itu akan berdampak ke yang lain-lain gitu kan. Nah, kalau ditanya banyaknya dari mana, banyaknya dari ekonomi. Sehingga kita mencari ya tadi adik-adik yang memang dari keluarga prasejahtera tadi gitu. Karena balik lagi bahwa tujuan Hoshizora ingin memutus rantai ketidakberuntungan itu gitu kan. Memutus rantai bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera tuh ke depan tuh jangan sampai kamu seperti orang tuanya lagi gitu. Jadi kayak punya masa depan yang lebih baik daripada orang tuanya. Dan ini banyak banget terjadi kepada adik-adik bintang kita yang sekarang, bahkan kalau melihat kisahnya itu ada yang ini yang justru beyond ekspektasi ya. Akhirnya mereka dulunya menjadi adik bintang, sekarang jadi kakak bintang. Jadi support lagi adik-adik yang dulu yang mungkin nasibnya sama ya seperti dia, terus akhirnya saya bisa punya pekerjaan yang layak, terus kemudian akhirnya dia menjadi kakak bintang. Saya ingin support juga adik-adik yang lain yang memang secara secara ekonomi pun masih kurang, memang perlu dibantu seperti itu. Dan mungkin ini yang mungkin masih beranggapan bahwa pendidikan itu gratis dan segala macam, nyatanya tuh enggak ya. Maksudnya gini, oke, si SD gratis atau bahkan SMP, tapi ada biaya-biaya yang justru lebih besar daripada hanya sekedar SPP gitu. Yang kalau gini juga kan, maksudnya adik-adik bintang kita biasanya diminta untuk kalau per semester kan ada raport ya, ada raport, terus kemudian ngirim surat ke kakak bintangnya. Jadi programnya tuh biasanya saling berkabar juga antara kakak bintang dan adik bintangnya lewat surat gitu kan. Terus kemudian satu lagi laporan penggunaan beasiswa. Nah, dari situ semakin melihat bahwa kebutuhan mereka tuh banyak banget ya, melebihi dari ibaratnya yang dulu mungkin zaman saya sekolah kayak gitu kan. Sekarang banyak banget perintilan kebutuhan pendidikan. Jadi alat tulis, seragam pun banyak banget macamnya. Terus kayak praktikum, betul. terus pengembangan dirinya, terus banyak lah transportasinya bener. Dan sekarang
kuota Kuota, itu penting banget Untuk dan belajar. masuk Kalau gitu nggak kan. ada kuota, ya betul. Kan nggak ada kuota, mereka nggak bisa banyak mendapatkan Iya, ilmu ilmu. ya kan, kayak gitu. Itu kebutuhan-kebutuhan yang memang ya mungkin tidak semua orang tahu bahwa oke gratis, tapi ternyata Di luar di luar itu tuh masih banyak kebutuhan pendidikan gitu. Nah itu yang kemudian kenapa bagi kami akhirnya kayak scholarship beasiswa itu masih butuh untuk mereka gitu, karena ternyata kebutuhan pendidikannya juga semakin banyak gitu kan, kayak gitu. Bahkan ya oke SD mah nggak terlalu banyak ya dan kebutuhannya, tapi semakin naik ke jenjang berikutnya kan semakin banyak juga secara kebutuhan kayak gitu. Betul. Mungkin kalau misalnya dari Salma dan Laura sendiri, walaupun mungkin apa ya, bisa dibilang kita bisa untuk berkuliah sendiri dengan biaya sendiri, cuman emang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya emang pendidikan itu mahal, mau di jenjang apapun ya. Sama kalau misalnya kuliah nih, kayak kita di awal-awal semester misalnya aja ospek, banyak ada perintilan ospeknya, ada segala macam, dan itu harus mengeluarkan uang lagi di luar UKT yang emang sudah mungkin agak banyak gitu ya. Dan orang-orang kadang lupa nih sama hal itu, bilang oh pendidikan kan gratis ya, kalau misalnya SPP kan kita dibayarin gitu, misalnya nggak perlu bayar SPP deh kalau misalnya sekolah negeri. Tapi di luar itu untuk apa ya, kalau misalnya dari anak-anak SMA, SD, SMA, SMP sendiri kan untuk sama temen-temennya atau gimana pun untuk mendukung ke lingkungan mereka itu juga ternyata banyak sekali ya biayanya itu. Ya, nah mungkin di samping dari ekonomi, nah tentu ada faktor-faktor lain yang menghambat kualitas pendidikan di Indonesia ini. Nah, contohnya tadi sudah disebutkan bahwa ekosistem pendidikan ini sangat penting gitu ya Pak, dari anaknya, dari gurunya. Nah, dari guru sendiri itu kan sering ya Pak, guru yang kadang keluar dari bidangnya, jadi kayak dia tidak mengajarkan apa yang seharusnya dia ajarkan gitu. Nah, tanggapan Bapak tentang guru-guru itu melalui program yang membersamai guru itu bagaimana itu Pak? Oke. Sebenarnya kalau ini saya ngambil riset dari PSPK, jadi Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan itu. Dari riset itu ternyata hal yang paling mencengang adalah ternyata perbandingan antara guru dan siswa di Indonesia tuh sudah ideal banget tuh. Secara perbandingannya itu sudah oke, tapi nyatanya di daerah itu masih kekurangan guru, ya kan? Iya. Masih ada yang bahkan kalau saya dulu juga jadi guru di Sulawesi itu, kayak di sana tuh harus ngajar rangkap. Jadi kayak satu sekolah harus ayo semuanya, Iya, jadi kan kayak iya. satu orang aja, dua orang aja gitu. Tapi ternyata kalau dari riset yang dilakukan oleh PSPK itu mengatakan bahwa ya sebenarnya perbandingan itu sangat ideal, bahkan bisa berlebih gitu. Tapi yang jadi masalah adalah persebarannya. Oh iya. Persebaran itu nggak merata, nggak sesuai dengan kebutuhan, terpusat di wilayah Kota-kota besar. di wilayah Jawa misalnya atau di Jakarta bahkan Betul. kayak gitu. Jadi akhirnya terlihatnya adalah kekurangan guru gitu kan. Padahal kalau secara data sebenarnya Udah itu cukup. sudah cukup gitu. Cuman persebarannya aja yang belum merata seperti itu. Dan kalau melihat tadi ya kayak si Salma bilang, kalau misalkan ada guru yang bahkan tidak sesuai bidangnya dan segala macam, ya itu karena kayak terlihat bahwa tidak ada guru nih di sini gitu kan, kayak tidak ada kurangan guru gitu. Tapi padahal nyatanya ya seperti itu, cuman persebarannya aja yang belum merata gitu. Dan kalau Hosizora sendiri sebenarnya tidak concern untuk menambah kayak guru atau memberikan guru untuk di suatu daerah gitu, karena itu nanti takutnya kayak ibaratnya adalah mengganti kewajiban pemerintah, Melangkahi pemerintah ya, kita gitu. juga kan. Ya, harusnya jadi kewajiban pemerintah. Jadi akhirnya kalau concern kami adalah di kualitas dari guru-gurunya itu sendiri. Makanya kita ada program-program kayak semacam cakap pengajar dan segala macam, agar berbagi juga kepada guru-guru tentang metode pembelajaran yang kreatif, terus kemudian bagaimana guru-guru bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi hal-hal yang memang akhirnya lebih banyak kualitas dari si person gurunya itu sendiri gitu, bukan masalah membantu untuk menggantikan guru-guru di sana dan segala macam kayak gitu. Jadi concernnya ke ranah sana kalau dari Hosizora, dan peningkatan kualitas dari gurunya. Dan mungkin beberapa program juga kita kayak memberikan akses ke guru-guru ini untuk
apa ya namanya, ya ada apa sih di daerahnya, misalkan kayak kondisi buku-buku modul dan segala macam, kita juga Untuk menceritakan pengalamannya di situ ya. benar, bisa support juga dari OSIS begitu. Memang kalau misalnya berbicara tentang permasalahan pendidikan, apalagi ketidakmerataan pendidikan yang ada sekarang di Indonesia sendiri ya, emang gak ada habisnya, karena itu juga terlihatnya permasalahan yang diulang-ulang dan juga belum bisa selesai ya kalau misalnya sampai sekarang. Nah, kalau misalnya tanggapan dari kakaknya sendiri sih, gimana nih biar anak-anak muda ini bisa lebih aware? Mungkin karena Hoshizora kan emang bergerak di bidangnya ya, dan pasti orang-orang yang tergabung dalam Hoshizora adalah orang-orang yang mempunyai mindset yang sama. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang lain, mungkin dari smart listeners yang ternyata belum terpapar nih dengan informasi seperti ini. Nah, kalau misalnya pesan-pesan dari kakak misalnya untuk agar anak muda lebih aware dengan masalah ini, boleh diceritain? Jadi sebenarnya hal yang paling apa ya namanya, yang harus mungkin pesan untuk para pemuda-pemuda kita, bahwa masalah pendidikan ini bukan hanya masalah orang dewasa, atau bukan masalah NGO seperti kami, atau bahkan masalah untuk pemerintah aja, tapi coba lihat sekeliling teman-teman semua, bahwa apa yang terjadi di lingkungan teman-teman sendiri gitu, sebagai anak muda gitu, sehingga dari situ lebih melihat bahwa ternyata banyak ya tantangan pendidikan, sehingga apa yang kemudian bisa kita lakukan. Balik lagi bahwa tidak mesti melakukan hal yang besar ya, tapi coba dari hal-hal kecil, kepedulian teman-teman dengan lingkungan sekitar pendidikan di sekitar daerah teman-teman, terus kemudian coba membangun jejaring dengan beberapa teman-teman yang lain, komunitas, untuk kemudian yuk kita berkegiatan dengan anak-anak di sekitar sana dan segala macam gitu. Jadi itu hal yang sebenarnya bisa menjadi apa ya, menjadi penyemangat kita juga untuk kemudian ternyata memang masalah pendidikan tuh sedekat ini dengan kita gitu. Ibaratnya ada loh di sekitar kita gitu, bukan suatu masalah yang harus besar banget, yang mungkin itu ada peran masing-masing dari berbagai pihak gitu. Tapi kita pun sebagai manusia ya, pemuda, bahkan anak-anak remaja dari yang memang perlu juga nih peduli terhadap pendidikan sekitar, dengan melakukan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan aja gitu, dari hal-hal kecil seperti itu kayak gitu. Ya, berarti nggak harus nunggu jadi orang untuk bertindak dalam masalah pendidikan ini gitu. Dari mahasiswa aja mencontoh dari founder-founder terdahulu Hoshizora yang mulai mengumpulkan uang jajannya mulai dari 100.000 aja. Hal kecil ya. Dan juga hal yang dekat, nggak harus melihat dari mungkin di daerah sana, di daerah yang lebih pelosok. Karena di sekitar kita, walaupun mungkin Pulau Jawa terkenal dengan kepadatan dan segala macam yang dianggap lebih maju aja, mungkin ada, karena Hoshizora sendiri kan bergeraknya di Yogyakarta ya. Betul. Nah, dengan teman-teman mungkin para penonton di depan ini yang mempunyai kepedulian tinggi tentang hal-hal yang serupa, ada nggak sih cara untuk menjadi volunteer Hoshizora? Mungkin karena tadi kan ada kakak Bintang, ada mungkin bisa jadi volunteernya juga, mungkin boleh diceritain nggak? Iya, bisa banget sih. Kita biasanya memang open volunteering, jadi untuk berbagai kegiatan seperti ya tadi seleksi kan butuh banyak orang ya, seleksi ada Bintang. Jadi gimana proses interview, home visit, datang langsung ke rumah adik-adiknya kayak itu juga kesempatan terbuka juga untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya yang memang ingin terlibat langsung berkontribusi terhadap pendidikan gitu kan. Terus kemudian kita juga berkesempatan untuk kayak revisiting, kunjungan ke adik-adik Bintang, khususnya yang wilayah DIY ya. Bahkan mungkin teman-teman jarang di Gunung Kidul dan segala macam, Gunung Kidul, Kulon Progo, itu banyak banget adik Bintang kita yang wilayahnya aja aksesnya sulit banget untuk kita datangi, kayak harus naik motor setapak kayak gitu untuk menuju ke rumahnya adik Bintang gitu. Jadi kesempatan juga untuk teman-teman ya, mahasiswa atau mungkin orang-orang yang ingin banget nih tahu tentang gimana sih sebenarnya masalah pendidikan yang terjadi gitu untuk anak-anak kita. Bahkan kita di situ ada kesempatan untuk ngobrol juga dengan orang tuanya, ngobrol dengan anaknya kayak gitu. Itu volunteering yang bisa kita lakukan. Dan
kalau mau memang ingin berkontribusi lebih gitu kan, itu sebagai kakak bintang juga boleh. Jadi kalau kakak bintang memang support secara finansial ya kepada adik-adik yang memang apa namanya belum mendapatkan kakak bintang kayak gitu. Jadi kita biasanya juga walaupun sudah proses seleksi, tapi ada adik-adik bintang yang memang belum terpilih oleh kakak bintangnya juga ada begitu. Jadi buat smart listeners mungkin yang mau berkontribusi jadi volunteer nih, ada beberapa hal yang tadi bisa dibantu kayak seleksi dan segala macam ya Kak. Atau mungkin smart listeners yang emang merasa bisa cukup untuk menjadi kakak bintang, boleh banget nih daftar ke Hoshizora Foundation karena banyak adik-adik bintang yang pastinya menunggu untuk mendapatkan kakak bintangnya sendiri ya. Iya. Betul. Dan kalau misalnya dari kakaknya sendiri nih, mungkin untuk pesan penutup nih, kalau misalnya kepada anak-anak muda agar apa ya lebih aware juga, mungkin ada pesan-pesan dari Hoshizora sendiri yang mau disampaikan ke penonton, boleh banget. Mungkin juga ini kita lagi ngebuka beberapa seleksi program ya, yang kesempatan juga nih mungkin adik-adik punya adik tingkat yang memang sekarang lagi SMA yang butuh banget beasiswa nih untuk ke perguruan tinggi. Itu kita lagi open beberapa program beasiswa. Boleh kayak semacam Glow and Lovely bintang beasiswa. Itu lagi open, lagi buka banget nih kesempatan untuk para perempuan Indonesia. Jadi memang banyaknya partnernya kita untuk ranahnya adalah perempuan sih. Terus kemudian ada juga program dari Green Roof. Jadi Green Roof itu adalah program yang memang concern di energi terbarukan. Jadi tapi memang ini beberapa kampus-kampus besar aja seperti UI, UGM dan juga ITB gitu yang memang jurusannya kayak teknik kayak gitu. Jadi silahkan kunjungi aja websitenya Hoshizora untuk tahu lebih lanjut tentang program-program beasiswa apa saja sih yang ada di Hoshizora. Terus kemudian teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut lewat Instagram atau mungkin sosial medianya Hoshizora untuk informasi-informasi terbaru dari program-programnya Hoshizora. Jadi program yang ditawarkan sendiri cukup banyak ya Kak, mulai dari beasiswa Glow and Lovely, lalu dari Green Roof. Betul. Tadi berarti smart listeners yang tertarik bisa langsung berkunjung ke websitenya Hoshizora. Nanti boleh ditulisin mungkin di atas ini buat editornya sosmed sama linknya Hoshizora, biar nanti smart listeners juga nggak kebingungan nih mau cari di mana sosmednya sendiri. Dan untuk kakak Sanuri sendiri, terima kasih juga udah mau ngobrol-ngobrol bareng Laura dan Salma. Mungkin dari Salma masih ada further question buat Hoshizora, karena kayaknya Salma tertarik banget nih. Ini nih, kan tadi katanya tuh Hoshizora tuh lahir di 2 Mei ya Kak ya, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, Salma tadi tuh sempat ngepoin dari Instagramnya Hoshizora sendiri, katanya iya. Nah, bisa tuh Kak sekalian dipromosiin di sini karena Salma sendiri kayak tertarik banget untuk ikut karena di Bantul gitu ya Kak. Betul. Rumah Salma juga Bantul. Oh, Salma dari Bantul. Salma dari Bantul. Nah, bener banget, kita pengen spesial banget di 20 tahun 2 dekadenya Hoshizora. Kita ada kegiatan yang namanya itu Fun Walk dan Edu Talk. Jadi ada Fun Walk nih, jalan sehat. Jalan sehat ini juga pastinya bermakna ya. Jadi kayak kita mengitari proses sejarah terbentuknya Hoshizora. Jadi kantor lamanya Hoshizora di sana gitu, namanya di Kalak Ijo. Jadi kita di Ingkung Kuali sana. Terus nanti jalan sehat lah ya di sekitar situ. Terus kemudian ada EduTalk juga sih sebenarnya, kayak ngebahas tentang isu-isu pendidikan kayak gitu. Jadi boleh banget kalau mau ikut ya di 2 Mei. Dan kalau mau si fun walk-nya juga ada door prize-nya loh. Door prize-nya menarik banget, kayak sepeda gunung, mesin cuci dan segala macam. Jadi kalau mau gabung untuk ikut juga boleh banget. Kita tunggu ya di sana. Cocok banget. Dan ada Laura dan Salma. Yang menarik juga di situ ada panggung bintang. Jadi para adik-adik bintang itu menampilkan bakat mereka. Ada yang tari, ada yang pantomim, ada teater, terus kemudian ada flash mob juga. Jadi beberapa adik bintang menampilkan bakat-bakat mereka. Berarti selain kita sehat dari jalan dan menambah wawasan tentang mengitari Hoshizora ini, based on Hoshizora, kita juga bisa melihat performance dari adik bintang yang akan sangat
menarik pastinya. sangat dinantikan gitu ya. Cocok nih mungkin Laura dan Salma untuk mengisi untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional juga nih, boleh banget untuk ikut, dan juga Smart Listeners pastinya juga harus ikutan dong event ini. Terima kasih banyak buat Kak Sanur yang udah mampir dan juga memperkenalkan Hoshinora dan juga Hoshizora. Mau ada karena bukan lidah Jepang nih, jadi agak Lidah susah. Jawa. Hoshizora dan juga berbagi wawasan tentang anak-anak prasejahtera dan segala macam. Dan buat Smart Listeners juga, terima kasih banyak udah ngikutin Laura dan Salma di Poci kali ini. Dan kalau misalnya Smart Listeners mau tetap mengikuti update nih, bisa ada di mana aja, Salma? Bisa ada di Spotify-nya Crash, ada di Crash FM, lalu juga ada di YouTube-nya Crash, di Crash FM juga. Lalu bisa juga kemana, Laura? Ke Instagramnya di Crash 1078 FM, dan juga kalau misalnya mau dengerin podcast ini bisa di Spotify juga di Crash FM gitu. Mungkin sekian dulu dari Laura dan Salma kali ini. Terima kasih buat Smart Listeners dan juga terima kasih buat Kak Sanuri. Iya, Terima kasih. sama-sama. Bye bye Smart Listeners.